Sahabat TDA dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Coach Ridwan Abadi. Di sesi episode yang ketiga ini kita akan lanjutkan pembahasan kita di sesi sebelumnya. Masih ingat sebelumnya kita bahas apa? Ya, sebelumnya kita membahas tentang startup ya. Bagaimana fase yang pertama kita menjadi bisnis yang masih levelnya startup. Startup ini bukan dinilai dari berapa lama usaha kita. Ada bisnis yang dia 6 bulan sudah lewat dari fase startup. Ada bisnis yang butuh 1 tahun untuk jadi fase startup. Bahkan banyak bisnis yang sudah 3, 4, 5 tahun ternyata dia belum lolos di fase startup. Apa kata kuncinya untuk tadi lolos di fase startup? Kemarin sudah kita bahas, yaitu product market fit. Artinya apa? Produk kita sudah diterima sama pasar. Nah, sekarang kita akan masuk di fase running. Di fase yang kedua yaitu fase running. Ketika produk kita sudah market fit. Nah, teman-teman, tapi jangan terjebak. Banyak di luaran sana yang seringkali ternyata jalan bisnisnya running itu bukan karena produk market fit. Sebenarnya produknya belum diterima sama pasar. Sebenarnya produknya itu belum benar-benar bisa bisa diterima dengan baik. Tapi kemarin itu ramenya waktu fase startup itu karena dipromoin. Sudah pasang tadi di GoFood misalnya, sudah pasang di Grab, ketika ada promo, omset naik. Atau pas kita buka outlet, kita kasih iklan, kasih promo 3 bulan, omsetnya naik. Tapi ketika promonya nggak ada, ternyata drop lagi. Ketika nggak ada promo, nggak ada iklan, drop lagi. Itu berarti bukan produk market fit, tapi promo market fit. Hati-hati. Jadi kalau kita nggak bisa menemukan produk market fit dan bisnis kita masih bertahan 2-3 tahun, berarti bisa jadi Anda selama ini tersupport oleh promo. Jadi promo market fit. Jadi sebenarnya produk kita nggak bagus-bagus banget, value kita itu nggak ngena-ngena banget, cuman karena ada promo akhirnya dibeli sama orang terus. Nah, ini ngeri banget sebenarnya, ngeri banget. Jangan sampai Anda terjebak di sana. Jadi pastikan bahwa Anda sudah masuk di produk market fit. Nah, kalau sudah masuk di fase kedua ini, Anda akan masuk di running. Running itu apa? Bisnis yang sudah berjalan walaupun tanpa iklan, tanpa promosi. Emang ada coach bisnis yang tanpa iklan, tanpa promosi bisa jalan? Banyak banget. Seriously, ya banyak banget. Saya punya usahanya anak saya sih sebenarnya. Anak saya umur 8 tahun, sudah saya buatin usaha sejak dia usia 5 tahun. Jadi udah jalan 3 tahun. Ada produk namanya makaroni mambu. Jadi saya buatin dia produk makaroni, dikemasin, punya 2 orang karyawan. Yang satu karyawan tugasnya packing, satu karyawan tugasnya distribusi. Saya nggak pernah buatin Instagram, anak saya belum boleh mainan Instagram, belum buatin sosial media, tapi hanya kita lempar ke distribution channel yang tepat. Kalau Anda di Malang, datang ke Sardo, datang ke Malang Strudel, datang ke toko oleh yang lainnya, Anda pasti akan ketemu dengan produk makaroni mambo. Artinya apa? Produk ini selama 3 tahun sudah repeat, sudah diterima, ribuan pouch setiap bulan terjual, kira-kira gitu. Tanpa iklan, tanpa promosi, tanpa ads, kira-kira itu. Serius ini, demi Allah saya bilang gitu ya. Tapi itu bisa jalan. Kenapa? Karena saya tahu bahwa ada marketnya dan kita buat itu market fit. Nah, di luaran sana kalau Anda lihat ada mungkin pernah ketemu dengan penjual sate di dekat kampus, sudah 10 tahun dia buka, padahal dia nggak ngerti Instagram, dia nggak ngerti Facebook, jalan tuh. Anda ngelihat ada orang jualan lalapan di pinggir jalan, Anda ngelihat orang jualan, ya mbok-mbok, jualan pecel, jalan sampai sekarang. Padahal dia nggak tahu yang namanya Facebook Ad. Kok jalan? Nah, berarti dia sudah membuat produknya itu market fit, dan dia masuk pasar running. Bahkan kadang orang itu running sampai 5 tahun, 10 tahun, dan di running saja, dia nggak bisa masuk ke pasar growing. Ketika ditanya, Pak, kenapa satenya enak tapi kok nggak buka-buka cabang? Kok ada di sini aja? Iya mas, saya pengen sebenarnya punya cabang. Dulu pernah karyawan saya suruh buka cabangnya, ternyata saya malah ditipu. Ya sudahlah, saya gini aja, alhamdulillah gini aja udah cukup. Pernah nggak dengar kayak gitu? Nah, maka itu contoh orang-orang yang terjebak di zona running ya. Nah, di running ini apa yang harus dilakukan ya? Running ini apa yang harus dilakukan? Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah booster namanya. Booster itu bagaimana Anda menstimulus, Anda menumbuhkan omset yang ada di perusahaan Anda sehingga punya cash flow lebih bagus. Jadi goalnya apa? Goalnya di fase yang kedua adalah menghasilkan cash flow lebih banyak. Jualan sudah oke, sudah ada omset, tapi apakah cash flow Anda sudah cukup besar? Nah, ini pertanyaannya. Sehingga apa? Sehingga Anda butuh booster. Nah, caranya membooster gimana? Setelah tervalidasi target marketnya, setelah tervalidasi value dari produk Anda, setelah tervalidasi channel mana yang paling efektif, maka 3 dari bisnis model ini Anda optimasi. Caranya apa? Mulai dari yang tengah, distribution. Nah, ketika Anda sudah tahu channelnya tadi, Anda tambahkan channel yang keempat namanya. Jadi kalau tadi startup 3, tambahkan channel yang keempat. Namanya adalah promotion. Jadi target market ada, terus yang kedua tadi nilai tambah ada, distribusinya ada, distribusinya ditambahkan channel di bawahnya adalah
promotion. Nah, promotion ini adalah bagian dari bagaimana kita membangun hubungan dengan customer tadi, biar dia lebih sering beli. Apa yang bisa dilakukan dalam promosi ini tadi? Nah, salah satunya, kalau saya menyebutnya adalah orang membeli. Orang mau beli produk kita kalau dia sudah datang. Kalau dia sudah datang. Jadi orang beli karena dia datang. Atau kita datangi, gitu-gitu gitu. Datang kemana? Bisa toko offline kita, distribusi yang offline, atau distribusi kita yang online. Datangin toko online kita, datangin marketplace kita, datangin account kita di Gojek, toko kita di GoFood, toko kita di GrabFood. Nah, itu namanya adalah mendatangi. Nah, orang mau datang karena dia tahu. Nah, seringkali ada yang bilang ini, Coach, saya itu udah buka di marketplace, saya udah punya toko di Shopee, saya udah punya toko di Tokopedia, saya udah punya toko di Bukalapak. Faktanya mana tuh? Nggak ada yang beli. Saya buka Gojek, katanya teman-teman rame, saya kok sepi. Jangan cepat memutuskan atau menyimpulkan dulu. Anda cek toko Anda berapa banyak yang tahu, baik itu yang offline maupun yang online. Jangan-jangan nggak ada yang tahu Anda buka toko. Kenapa? Anda nggak pernah share di channel-channel yang lain. Anda nggak share ke Facebook, Anda nggak share ke Instagram mungkin, Anda nggak pernah flyering, sebar brosur, Anda mungkin nggak pernah ikut event. Yang tujuannya adalah ngasih tahu orang di sana bahwa Anda punya toko. Atau bahkan kalau Anda punya kemasan, kasih di situ juga, ya. Nah, kalau perlu kasih linknya, Anda tautannya Anda share. Sehingga apa? Orang tuh di luaran semakin banyak tahu. Semakin banyak orang tahu, maka semakin banyak orang datang. Semakin banyak orang datang, maka semakin banyak orang transaksi. Maka kalau mau menciptakan omset, maka 3 hal tadi. Bagaimana membuat orang tahu, bagaimana membuat orang datang, dan bagaimana membuat orang membeli. Tidak berhenti di situ sebenarnya. Setelah beli, bagaimana membuat orang mau repeat order, retention. Bagaimana dia balik lagi. Nah, 4 hal inilah tugas Anda untuk di fase yang kedua, yaitu fase running. Apa yang bisa dilakukan untuk membuat orang tahu? Maka ciptakan awareness dengan cara apa? Buat konten-konten yang bagus. Bisa dalam bentuk tulisan, narasi-narasi, bisa dalam bentuk foto, bisa dalam bentuk video gitu. Kalau sekarang sudah rame TikTok, nah Anda bisa buat konten-konten kayak TikTok. Nah, itu Anda share ke sosial media. Dan jangan lupa, brand Anda masukin, toko Anda masukin. Nah, kalau itu sudah Anda lakukan, maka orang akan tahu. Nah, ketika orang tahu, dia penasaran, dia akan cari, dia datang tuh ke toko Anda. Baik itu di GoFood, GrabFood, toko online Anda, marketplace Anda. Nah, ketika dia sudah datang, dia lihat-lihat produknya, dia tertarik, maka dia akan transaksi. Nah, ketika dia sudah transaksi, jangan lupa, Anda harus dapetin nomornya, datanya. Agar apa? Agar Anda nanti bisa untuk tarik lagi, dia beli lagi, transaksi lagi atau repeat order. Nah, 4 ini yang Anda lakukan, dan itu kalau nanti sudah ketemu polanya, iklankan, booster, tambahkan Facebook ad, bukan hanya sekedar posting. Nah, maka kalau itu Anda lakukan, insya Allah nanti bisnis Anda akan bertumbuh, menghasilkan banyak omset dan menghasilkan banyak cash, dan itu bisa dikonversikan, angkanya bisa ketahuan. Itu kalau teman-teman yang sudah belajar tentang Facebook marketing, Instagram marketing, wah itu cepet banget nanti. Jadi saya rekomendasikan di level running Anda belajar banyak ilmu tentang marketing, belajar banyak tentang ilmu banjir order, dan kalau Anda sudah bisa praktekin, insya Allah nanti Anda akan banjir order. Nah, kalau sudah banjir order, berarti Anda sudah siap masuk ke tahapan berikutnya, yaitu apa? Tahapan growing. Kenapa? Di growing itu banyak cost yang harus Anda siapin. Ibarat anak-anak itu kalau sudah remaja, kita sudah harus mulai membiayain, biaya sekolahnya lebih mahal, dan seterusnya. So, nanti kita akan bahas lebih detail di session berikutnya, yaitu membahas tentang growing, apa yang harus kita lakukan.